Selamat pagi, Sobat STTI Yogyakarta, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengenal tempat, lembaga, atau apa saja sejenisnya di mana kita berada, di mana kita bekerja adalah sangat penting. Karena dengan demikian kita bisa bekerja, kita bisa bersikap secara arif dan bijaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang terbaik. Kita perlu juga, kalau demikian, mengenal lembaga di mana kita hidup yang merupakan lembaga terpenting di dunia ini. Mari kita lihat bagian firman Tuhan, lembaga tersebut yang sering kita sebut sebagai jemaat atau gereja. Dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca beberapa ayat saja. Ada yang mengatakan, ini jawab ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus bertanya, oleh karena waktu itu sudah ada rumor, sudah ada kabar, sudah ada isu-isu mengenai siapa anak manusia itu. Anak manusia, kata ini bukan menekankan kemanusiaan Yesus, tetapi mengacu dari nubuatan di kitab Daniel. Anak manusia ini berbicara mengenai raja yang akan datang, yang disebutkan di kitab Daniel, mengacu kepada satu pribadi Mesias yang kepadanya segala bangsa akan datang. Kata anak manusia itu yang sudah menjadi rumor di kalangan orang Yahudi. Dan itu sebabnya ketika Yesus sudah bersama murid-muridnya sekitar 3 tahun, Yesus bertanya, siapakah menurut kamu anak manusia itu? Lalu memang murid-murid menyebut mengenai rumor-rumor kabar yang berkembang waktu itu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan nabi ini, nabi itu, dan seterusnya. Dan rupanya tidak ada yang mengatakan bahwa anak manusia itu Yesus. Dan itu sebabnya Yesus tidak puas dengan jawaban murid-murid itu. Langsung Yesus bertanya kepada murid-muridnya, nah sekarang katamu siapa aku ini kalau demikian? Kalau anak manusia itu Elia, anak manusia itu Yohanes, kalau anak manusia ada yang mengatakan nabi ini, nabi itu, lalu saya menurut kamu siapa? Dan Simon langsung menjawab pertanyaan Yesus Kristus itu, demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, 3 kata penting, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini sebetulnya ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, dengan jawaban sebelumnya. Dan ini sebetulnya jawaban Simon Petrus ini mau mengatakan bahwa engkaulah sesungguhnya Mesias itu, engkaulah sesungguhnya anak manusia yang akan datang itu. Engkaulah sesungguhnya. Disebutkan Mesias, Mesias itu bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi. Lalu bahasa Yunaninya Kristus yang artinya yang diurapi. Dan anak Allah ini menekankan dia ialah raja yang akan datang itu. Terus kemudian yang hidup, yang menekankan bahwa ini bukan sekedar bernafas, tetapi Yesuslah sumber dari kehidupan. Yesus yang hidup dari dirinya sendiri. Dulu di kekekalan masa lampau hidup, sekarang hidup, dan terus akan hidup. Dan Yesus mengomentari jawaban Petrus itu, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Simon adalah anak Yunus. Simon memang anak Pak Yunus, manusia. Simon ini memang manusia. Tetapi jawabanmu
bukan dari manusia. Jawabanmu bukan bersifat manusiawi. Jawabanmu itu adalah dari Bapakku, itu ilahi, dari Bapakku yang di surga yang menyatakan kepadamu. Nampaknya memang tidak begitu spektakuler bagaimana Bapa menyatakan kepada Petrus. Nampaknya memang tidak dijelaskan di sini apakah Petrus mendengar suara dari telinganya atau ada suara menggelegar dari langit. Tidak. Tetapi kemungkinan besar Petrus bisa menangkap fakta ini karena 3 tahun bersama Yesus. Di lembah, di danau, di kota, di desa, melayani bersama Yesus. Lihat sendiri Yesus mengubah air menjadi anggur, lihat sendiri Yesus mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan sampai titik Petrus ini, sampai titik pemahaman, pengetahuan yang disadarkan tentunya oleh Bapa itu sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkomentar, berbahagialah kamu. Nah, saudara, ini adalah satu jawaban yang sangat penting. Karena dari jawaban inilah menentukan mati hidupnya seseorang, neraka surganya seseorang. Dari jawaban inilah menentukan keabadian seseorang. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, kita yang mengakui ini, bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, kita beroleh hidup itu. Dan dilanjutkan di sini oleh pernyataan Yesus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau adalah Petrus dari kata Petros, dan di atas batu karang dari kata Petra, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Petros adalah serpihan dari batu karang. Petra atau batu karang yang diterjemahkan batu karang ini adalah gugusan batu karang yang besar. Dan ini mengacu kepada jawaban Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas jawaban Petrus itu, di atas pengakuan inilah jemaat Yesus didirikan. Di atas pengakuan inilah yang namanya gereja berdiri. Di atas pengakuan bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan di atas Petrusnya, tetapi di atas pengakuan bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, jemaat Tuhan berdiri. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ini adalah lembaga, institusi tertinggi, terbesar sepanjang zaman. Kita mengenal ada lembaga yayasan, kita mengenal ada lembaga negara, lembaga ini, lembaga itu. Tingkat internasional kita tahu ada NATO, kita tahu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tahu berbagai macam lembaga yang memang seperti bergengsi, atau lembaga pendidikan, atau lembaga perusahaan apapun. Namun sesungguhnya ada lembaga yang paling tinggi, paling penting, paling bergengsi, yang adalah disebut gereja ini. Mengapa? Oleh karena direkturnya, oleh karena bosnya, oleh karena presidennya adalah Yesus yang hidup. Oleh karena pemiliknya adalah Yesus Mesias, anak Allah yang hidup itu. Dan saudara dan saya menjadi anggota, menjadi volunteer, menjadi karyawan, menjadi pekerja. Saudara dan saya menjadi duta dari lembaga ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, mari kita bersyukur, berbangga, berbesar hati. Kalau kita bisa, kalau kita diberi peluang, kesempatan menjadi bagian dari lembaga terbesar ini. Yang alam maut tidak akan menguasainya, yang iblis tidak akan dapat mengalahkannya. Dan selanjutnya, mari kita juga hidup sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
dari lembaga ini, yang adalah kitab suci. Kita hidup jujur, kita hidup benar, kita hidup kudus, kita hidup dalam jalan firman Tuhan ini. Sekali lagi, kita mesti berbangga, kita mesti bersyukur oleh karena kita menjadi bagian dari lembaga yang besar ini. Dan berikutnya, kita mesti hidup benar seturut dengan lembaga ini, dengan anggarannya. Kita mesti menjadi pekerja yang baik, yang rajin, yang tekun. Kita mesti menjadi duta besar dari lembaga ini yang mencerminkan bos kita, presiden kita, pemilik lembaga kita, yaitu Yesus Kristus. Tugas menjadi alatnya, tugas misi adalah bagian dari hidup sesuai dengan aturan, tatanan dari lembaga ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya, selamat bekerja, berjuang bagi lembaga gerejanya. Yesus dimuliakan. Amin.